Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bersama saya Ustazah Nasana dari kelas 1 SMA IPA Nazatul Tulab. Oke, sekarang saya akan mewawancarai salah satu alumni Pondok Pesantren Nazatul Tulab, yang mana alumni tersebut adalah bibi saya sendiri. Oke, langsung saja. Kalau boleh tahu nama lengkapnya? Oh ya, saya di sini adalah yang diajak untuk diwawancarai tentang Pondok Pesantren Nazatul Tulab. Mungkin saya hanya bisa menceritakan sedikit saja, karena banyak yang lupa, sudah banyak yang lupa. Nama saya Sumarni. Saya angkatan tahun 2003. Saya masuk SMP ke Nazatul Tulab pada tahun 1996. Saya masuk ke pesantren, kehendak saya sendiri masuk ke sana. Ya soalnya pada waktu itu ada sepupu-sepupu saya yang masuk ke sana, mungkin ya kakak saya sendiri, sepupu saya sendiri. Saya tertarik masuk ke pesantren karena mungkin ya pertamanya karena banyak yang masuk ke pesantren gitu. Tapi setelah masuk ke sana ya enak masuk ke sana. Ada bisa belajar umum, bisa belajar agama. Pokoknya kalau di pesantren itu banyaklah pelajaran yang saya dapat dari sana. Sampai-sampai saya SMA-nya di sana. Terus pengabdiannya pun di pondok pesantren selama 14 tahun. Ya mungkin karena pada waktu itu saya tidak kuliah di sana, tapi masih kuliah keluar pada waktu itu, karena di pesantren Nazatul Tulab masih belum ada jurusan-jurusan yang lain, cuman jurusan PAI saja. Sedangkan saya maunya kuliahnya itu masuk ke sarjana hukum. Jadi saya terpaksa kuliahnya keluar. Tetapi saya berangkatnya dari pondok. Berangkat dari pondok nyolok ke Setain Pamekasan. Ya mungkin karena dulu saya kurang biaya, tidak kuliah kemana-mana. Soalnya pada waktu itu pengungsi. Jadi orang tua saya tidak mampu, istilahnya tidak mampulah yang membiayai saya. Jadi saya melanjutkan di Pondok Pesantren Nazatul Tulab sambil mengabdi di sana, sambil mengajar sampai tahun 2010. Ya saya di sana dari SMP, SMA di sana sampai ngabdinya ya sampai 2014. Oh salah, bukan 2014, sampai tahun 2010 karena saya kawin. Seandainya tidak kawin saya mungkin tetap di pondok pesantren saya, karena kenapa di sana merasa nyaman. Soalnya di sana itu bisa banyak teman, bisa belajar di sana lengkap, soalnya sudah lengkap lah pelajarannya di sana. Itu saja yang mungkin saya bisa ceritakan. Mungkin itu saja yang saya dapat ceritakan. Mungkin ada pertanyaan yang lain yang Uus yang akan saya ditanyakan lagi, begitu apa lagi. Di sini yang dipertanyakan oleh Uus tadi hanya nama. Kalau nama saya tadi sudah saya sebutkan. Angkatannya tahun 2003. Lulusannya saya tahun 2003 lulusannya. Terus tahun 2003 saya tidak langsung kuliah, Us. Saya tetap di pondok, saya masih ngabdi di pondok 1 tahun. Nah, setelah itu saya karena ibu nyai dan para ustadz dan ustadzah mendukung saya untuk kuliah,
saya kuliahnya tahun 2004, masuknya tahun 2004 ke STAIN. Ya mungkin saya bukan memilah-milih kuliah karena pada waktu itu tidak ada sarjana hukumnya di sana, cuman PAI saja yang ada. Jadi saya meneruskan di STAIN. Tapi saya sambil ngajar di pondok, nyolok dari Pracen ke Pamekasan. Nah, setelah itu saya lulusnya kuliah karena saya nggak ada gambaran untuk keluar masih nggak ngajar, nggak ada feeling untuk mengajar di sini, nggak ada. Saya tetap ngepi di sana terus sampai tahun 2010. Kuliahnya lulus tahun 2008, terus saya masih ngabdi di sana. Ya kuliahnya sambil ngabdi, sambil ngajar. Ya katakanlah sekarang jadi ustadzah lah di sana. Jadi ustadzah terus sampai tahun 2008 saya lulus. Tetap saya jadi ustadzah di sana, ngajar di sana. Sempat jadi TU di sana, jadi tata usahanya SMP. Jadi TU SMP pada waktu itu. Ya karena sudah dapat jodoh tahun 2010 saya keluar. Ya mungkin karena suami saya bukan seorang S1, hanya seorang biasa, bukan seorang guru. Jadi saya keluar dari pondok pesantren tahun 2010 ikut suami ke Ketapang. Jadi begini sekarang. Nah, karena pada waktu itu sudah bersuami, seandainya saya dapat ustadz di pondok, insya Allah saya akan tetap di pondok sampai sekarang. Ya karena jodohnya orang luar, jadi saya keluar tahun 2010. Jadi saya mondoknya selama 14 tahun di sana. Dari tahun 2096 sampai tahun 2010 yang mondok. Enak saya diam di pondok, malah saya seandainya dapat jodoh di sana, ya mungkin karena tidak jodoh dengan ustaz-ustaz, ya jadi saya nggak di pondok lah gitu. Enak di pondok itu enak, soalnya dapat semua ilmu yang saya dapat dari segi agama, apalagi agama. Kalau agama sudah tempatnya untuk mencari ilmu di pondok pesantren, apalagi umum. Wah, dari segi mana saja kalau di pondok pesantren itu enak benar. Jadi mungkin hanya itu saja saya ceritakan yang saya bisa sampaikan. Mungkin karena sudah lama mungkin banyak yang lupa lah gitu. Setelah Anda mempunyai suami, apa pekerjaan Anda? Oh iya. Ya karena di sini saya eman gitu ya, eman dengan S1 saya sekolah saya yang saya dapatkan ilmu dari pondok pesantren Nasrullah. Jadi ketimbang nganggur, saya mengajar di SD. Meskipun hanya guru honorer, saya tetap melanjutkan ilmu saya, memberikan ilmu saya kepada orang lain. Meskipun hanya honorer, saya tetap mengajar sampai sekarang. Saya mengajar di SDN Punten Barat 2. Kalau boleh tahu, bagaimana metode cara sukses untuk membuat para siswa dan siswi cepat memahami? Ya mungkin dari guru-guru mungkin lain ya cara-caranya itu. Kalau saya, metode saya yang saya ajarkan kalau saya ya. Jadi kalau mungkin metodenya guru-guru kan berbeda-beda. Kalau saya metodenya pertama ceramah, menyampaikan dulu. Seumpamanya judulnya jujur. Saya menyampaikan dulu sebelum membuka buku. Jadi jujur itu apa dulu artinya. Jadi saya jelaskan dulu. Ya seperti metode ceramah lah, saya sampaikan dulu. Kalau jujur ini gitu. Nanti saya kasih contoh seperti apa. Nah setelah itu saya buka buku, dijelaskan. Setelah dijelaskan ya dikasih tugas menulis. Setelah menulis membaca. Setelah membaca saya memberikan tugas kepada mereka. Hanya itu saja metode. Yang pertama saya gunakan hanya metode ceramah.
ceramah itu bukan membaca buku, tidak. Seumpamanya saya judulnya jujur, seumpamanya jujur. Saya jelaskan dulu jujur seperti apa, contohnya seperti apa, tidak langsung dikasih tugas. Nah, setelah itu saya sampaikan dulu apa itu jujur, seperti apa dulu. Nah, setelah itu saya buka buku. Setelah buka buku saya dijelaskan. Setelah dijelaskan saya kasih tugas kepada mereka. Ya mungkin lah ceramah lah pertama dulu lah gitu, sebelum kita memakai buku. Setelah itu ya buku langsung diberi tugas. Kan Anda mempunyai cara untuk membuat para siswa itu paham, yaitu caranya seperti ceramah. Kenapa Anda tidak memilih seperti langsung memberi tugas, apa membaca sendiri, atau selainnya? Kenapa Anda memilih untuk metode ceramah? Ya. Mungkin kalau menurut saya, kalau tugas itu kan mereka takutnya tidak paham. Apa sih? Seperti contoh, jujur itu apa? Seperti apa contohnya? Nah, gitu. Setelah mereka diberi penjelasan gitu. Jadi nanti kalau enak, kalau setelah dikasih tugas mereka kan enak memberikan apa namanya itu, menjawabnya enak karena sudah, oh iya kata guru tadi jujur adalah. Kalau langsung diberi tugas kan mereka takutnya tidak paham. Apa jujur ya? Apa contohnya? Nah, kan mereka tidak tahu nantinya gitu. Ya kan tidak sama orang memilihnya langsung tugas. Kalau saya tidak ceramah dulu, menjelaskan dulu, setelah itu tugas. Tugas itu terakhir kalau saya. Nah, kalau saya lagi membaca. Kalau di SD kan harus membaca dan menulis yang pertama yang harus didahulukan. Kalau SD itu harus tidak langsung tugas. Kalau apalagi SD. Ya kalau SMP, SMA enak. Meskipun tidak dijelaskan, mereka biasanya dapat dari luar atau dari mana gitu. Kalau SD ini sulit, harus tahu membaca dan menulis terlebih dahulu. Itu kalau SD, kalau menurut saya, makanya saya kalau di SD itu menjelaskan dulu seperti ceramah itu dulu. Gini. Kan anak-anak kalau SD itu harus teliti, harus gini gitu. Kalau SD itu biasanya nggak langsung tugas. Kalau SD sulit. SD itu pertama yang didahulukan cuma 2 kata saya, membaca dan nulis itu saja. Kalau tugas itu belakangan, nanti kalau menurut saya, kalau sudah nanti ngerti menulis sudah langsung hanya diberi tugas. Itu SD. Kalau SMP, SMA kan enak, sudah mulai paham mereka. Kalau SD ini sulit, kalau nggak dijelaskan terlebih dahulu apa gitu pertanyaannya. Kalau menurut saya. Jadi saya lebih memilih itu. Seandainya mungkin kalau SMP, saya ngajar SMP seperti di pondok, ya langsung tugas biasanya saya kalau dulu ngajar. Soalnya saya pengalaman juga mengajar SMP kalau dulu di pondok pesantren itu. Jadi saya sudah biasa ambil metode ceramah menjelaskan itu kalau saya itu. Malah saya nggak duduk kalau ngajar itu, berdiri. Saya enaknya gitu, menjelaskan dulu, baru tugas. Kalau itu aja mungkin yang saya bisa sampaikan. Oke, sekian wawancara saya pada kali ini dengan salah satu alumni Pondok Pesantren Nazatul Tulab. Saya ucapkan banyak terima kasih atas waktunya. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya juga tidak ada persiapan ya. Saya juga minta maaf kalau memang ada kesalahan dari kata-kata saya, mungkin kurang tepat kata-katanya, mungkin hanya itu kelebihan saya. Mungkin masih banyak kekurangannya. Terima kasih, saya masih bisa diwawancarai oleh adik-adik saya. Saya sangat senang sekali bisa menimba ilmu, bisa mengingat ilmu saya yang mungkin sudah banyak yang lupa. Nah, ya saya juga terima kasih kepada Uswatun Hasana. Semoga yang saya berikan tadi bisa bermanfaat buat Uus
dan bisa lancar, bisa semakin sukses di Pondok Pesantren Tulap, supaya berhasil sampai lulus dengan nilai yang memuaskan, nilai yang tinggi. Saya terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.